Silakan Pak Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbah min khardalin fatakuna fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihullahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan diri kita menjadi suri tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga membekas kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita menjadi teladan bagi keturunannya hingga akhir zaman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah tercurah pula kepada keluarga, kerabat, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in tabi'innya. Dan semoga kita dikumpulkan, dicatat oleh Allah menjadi umat Rasulullah, bertemu dengan para nabi dan rasul di yaumil akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini menjadi hari-hari yang spesial dan menjadi mudah-mudahan hari ini menjadi hari-hari yang bahagia buat ibu dan bapak. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Wiwit Firmansyah, seorang trainer muda, dan kawan kami berjuang mengelola sebuah biro travel. Inilah profil beliau. Saya susah membacakannya saking panjangnya, tetapi beliau S1-nya di UPI, jurusan matematika, dan melenggang ke negara tetangga, sekolah di sana, di National University of Singapore. Dan hari ini kegiatan beliau adalah menjadi pengurus sebuah biro travel. Kadang-kadang sekolah tuh nggak nyambung ya, Pak Wiwit. Saya mesin, tapi mengelola travel. Jauh. Kata guru saya, aduh, kaki kemana, pikiran kemana ya. Tapi mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu bermanfaat. Mas Wiwit, saya manggilnya Mas atau Bapak nih? Boleh Mas lah. Mas ya. Akang juga boleh. Panggil Lama juga ya. apa-apa. Baik, Pak Wiwit, sebelum Pak Wiwit menyampaikan tentang mencetak 5 langkah generasi Rabbani ini ya, menjadi anak-anak yang bertakwa. Saya ingin mensapa dulu nih guru-guru kami yang sudah ada di ruang maya. Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Juga sudah hadir juga Pak Haji Rustam Sumarna selaku pimpinan di Khalifatur. Hadir pula di ruang maya ini ada Ustadz Wijayanto. Ya, nanti bisa sedikit kolaborasi menyampaikan ya. Bunda mau Ustadz Wijayanto pagi habis ini Ustadz Wijayanto pagi ini Ustadz Wijayanto juga boleh. Ada di blok di rumah saya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah Empet aja. Saya ada persiapan untuk nanti. Siap, boleh Bunda. Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wiwit, Pak Mu dengan Kang Rustam yang pagi hari ini terima kasih bisa memfasilitasi kami untuk belajar bagaimana kita mengajarkan untuk anak-anak kita atau cucu kita. Anak adalah titipan dari Allah, amanat yang diberikan kepada orang tuanya. Dan itu harus dididik dengan baik, harus diberi kasih sayang yang baik, diberi nutrisi yang baik,
dan be a friend, jadikan dia teman. Itu barangkali untuk anak. Tapi kadang-kadang dengan adanya perkembangan teknologi dan sebagainya, orang tua juga harus ikut belajar bagaimana mengikuti zamannya sekarang, karena anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya. Marilah kita simak bersama. Kang Bibit akan menyampaikan bagaimana kita ingin mencetak anak yang cerdas, yang takwa, dan yang taat kepada orang tua dan taat kepada agama. Sebab bagaimanapun juga nanti yang kita akan bawa yang pada waktu pulang kita ke kampung akhirat, yaitu amal kita, sedekah jariah, dan doa dari anak yang soleh. Dan itu yang harus kita didik benar kepada mereka, dan supaya bisa mereka juga untuk mengantarkan kita menjadikan doanya didengar oleh Allah sebagai doa anak yang soleh. Itulah barangkali sedikit ini apa pagi-pagi ini lah menyambung, harusnya ada Ui ada di rumah saya tuh lagi tidur di belakang, kumpul dengan anak-anaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agendanya padat Bunda pagi ini Ustaz Wijayanto ya. Iya betul. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Mas Wiwit, 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa dan bahagia. Ada peribahasa Sunda. Uya mah karate es kaluhur aja. Ya. Masya Allah. Orang tuanya. Begitu Ustaz Wijayanto, kalau bahasa rooming katanya anak mah tidak akan jatuh dari buahnya. Pokoknya ya. Kasih terjemahan. Monggo Mas Wiwit, silakan disampaikan materinya, mudah-mudahan berkenan. Ibu Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di sini suatu kehormatan bagi saya bisa ikut hadir dalam keberkahan dan kemuliaan kajian subuh yang diadakan oleh Khalifah Tur. Dan di sini juga ada guru saya juga, Bapak Ustadz Wijayanto, yang selama ini saya selalu lihat di TV. Masya Allah, sekarang bisa di dunia maya. Pada Bapak Rustam juga, terima kasih atas kesempatannya. Bunda Empet juga atas sambutan dan pembukaannya tadi. Juga Kang Mu dan Kang Dey, ya trio Masketis yang selalu luar biasa, energinya everlasting ya. Terima kasih. Kayak salah satu iklan baterai yang nggak ada habisnya. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan semua, diberikan keberkahan, kemuliaan, dan juga diberikan segala kemudahan dalam usaha dan yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya ingin mencoba sharing dengan Bapak Ibu dari sisi lain dari parenting. Selama ini barangkali mungkin kita mendapatkan sisi parenting dari sisi psikologi atau juga dari sisi ukhrawi. Nah, saya sekarang mencoba untuk masuk lewat jembatan berbasis pada otak manusia. Judulnya adalah 5 langkah mencetak anak cerdas, takwa, dan bahagia. Pertanyaannya pertama adalah, kenapa judulnya cerdas, takwa, bahagia? Kenapa nggak pinter, beriman, dan ceria misalkan? Karena banyak orang yang salah mengartikan kata cerdas dan pintar. Kita sering bilang cerdas, pintar, tapi nggak bisa membedakan apa itu cerdas, apa itu pintar. Nah, dari menurut definisi yang saya pahami, cerdas adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pintar adalah sebuah aktivitas atau kemampuan yang dimiliki akibat kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya kita, mohon maaf, ketika ada topeng monyet, kita bilang monyetnya pintar. Nggak mungkin kita bilang monyetnya cerdas. Nah, sedangkan takwa adalah merupakan implementasi dari iman. Kalau kita bertakwa, pasti kita beriman. Tapi ketika kita beriman, belum tentu kita bertakwa. Dan bahagia tentu adalah hal terkecil yang bisa kita dapatkan di dunia adalah bahagia. Sedangkan level tertingginya adalah mutmainah atau ketenangan. Nah, disinilah
hal ini kita coba susun berdasarkan kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu otak manusia. Nah, ini profil saya, nama saya Wiwit Firmansyah. Nah, pertama, banyak orang tua yang punya anak, tapi sayangnya kurang memiliki tujuan anak itu dilahirkan untuk apa. Ketika saya tanya kepada nyaris hampir semua orang tua, ketika saya tanya, apa tujuan anak Anda dilahirkan? Dan luar biasa sekali, banyak mereka yang tidak paham apa itu tujuan anak dilahirkan. Bahkan mungkin ketika anak lahir, senang, bahagia, hanya saja mereka lupa bahwa anak lahir ke dunia itu ada satu tujuan. Apa itu tujuannya? Anak dilahirkan itu hanya untuk sukses. Baik itu sukses menjadi orang yang beriman, sukses jadi pejabat, sukses bahkan jadi penjahat. Karena dalam ilmu neurologi, yang namanya menang dan kalah, pemenang dan pecundang, dua-duanya dilatih. Contoh, kenapa pecundang itu dilatih? Misalkan setiap hari Kang Muh bangun jam 4 pagi. Satu saat, karena satu dan lain hal, mungkin lagi sakit, Kang Muh bangun jam 7. Saya yakin Kang Muh pasti nggak nyaman. Betul kan? Besoknya lagi, bangun lagi jam 7. Tetap nggak nyaman, tapi rasa nggak nyamannya berkurang. Terus-menerus selama seminggu, bangun jam 7, jam 7, jam 7. Apa yang terjadi? Selanjutnya, ketika bangun jam 7 pagi, sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sudah biasa. Nah, begitu pula lah dengan yang namanya sebuah menjadi kegagalan. Kegagalan atau menjadi seorang pecundang, itu pun sama dilatih. Ketika kita ada satu hal yang salah, satu hal yang keliru, kita biarkan, maka lama-kelamaan itu akan menjadi terbiasa. Nah, anak lahir ke dunia itu untuk menjadi sukses. Baik itu sukses jadi pemenang maupun sukses jadi pecundang. Pertanyaannya, apa itu definisi sukses? Nah, setelah bertahun-tahun saya menggeluti keilmuan tentang otak, maka saya menemukan satu kesimpulan, bahwa sukses itu bukan satu hal yang besar. Sukses itu bukan suatu hal yang mengawang-awang, tapi sukses suatu hal yang dekat. Sukses itu adalah suatu hal yang mudah. Apa itu? Sukses adalah semudah melakukan apa yang kita putuskan. Apapun definisi sukses di luar sana, jika kita tidak melakukan apa yang kita putuskan, maka itu semua menjadi angan-angan, bukan lagi cita-cita. Ya, sehingga saya tekankan kembali lagi bahwa sukses adalah semudah melakukan apapun yang kita putuskan. Hari ini kamu memutuskan untuk ikut kajian, mau hujan angin, mau macet, tetap datang. Berarti kamu sudah sukses. Ya, karena di sini Allah mencoba menegur, ya, di 2 ayat, yang artinya yang pertama itu Allah sering menegur, kenapa kalian selalu sering mengatakan hal-hal yang tidak kalian lakukan. Itu adalah ayat yang selalu terngiang-ngiang, merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak di anak kita pengen sukses, tapi kita lupa untuk melakukan apapun yang kita putuskan. Yang kedua, ayat kedua adalah ayat ini terpampang di salah satu pesantren, alhamdulillah tempat anak saya belajar. Di pesantren itu tertulis, beribadahlah terus-menerus sampai muncul sebuah keyakinan. Nah, di sini ada merupakan penguatan daripada definisi sukses tadi. Apapun yang ingin kita lakukan, langkah kita pertama kali adalah cukup melakukan apapun yang kita putuskan, maka kita sudah menjadi pribadi yang sukses. Apakah itu mudah? Memang kenyataannya tidak semudah dan seindah ketika diucapkan. Nah, otak manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu tujuan tadi, yaitu menjadi pribadi yang sukses. Nah, ketika kita melawan definisi dari sukses tadi, kita sering melanggar
apapun yang kita putuskan, tapi kita tidak lakukan, yang terjadi muncul sebuah kondisi yang namanya tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri muncul? Kita lihat dari kata-katanya, tidak percaya diri. Saking seringnya kita tidak melakukan apa yang kita putuskan, maka ketika kita melakukan sesuatu, bahkan diri kita sendiri tidak percaya. Jadi amit-amit misalkan ada seorang individu selalu melanggar apa yang diputuskan. Hari ini saya mau bangun jam 5, bangun jam 7. Langgar. Hari ini saya mau makan sehat, malah makan junk food. Yang terjadi ketika dia berkata pada diri sendiri, wah saya harus jadi pribadi, saya bisa, maka dirinya sendiri akan menolak. Dirinya sendiri akan ada ragu. Dirinya sendiri akan ada bimbang. Apapun yang dia katakan, maka di-counter oleh dirinya sendiri. Inilah kondisi yang dinamakan tidak percaya diri. Saking seringnya kita tidak melakukan apa yang kita putuskan. Nah, fungsi otak sebetulnya itu ibarat kata kayak mobil Ferrari. Oke. Mobil Ferrari ini akan maksimal kalau dikendarai oleh Michael Schumacher. Tapi kalau mobil Ferrari ini dikendarai oleh saya, mungkin tidak akan keluar maksimalnya. Kenapa? Karena mungkin hanya kecepatannya 60, paling banter juga 100. Tapi kalau di tangan, jangan Michael Schumacher lah, di tangan Kang Mu aja, Masya Allah, itu bisa jadi kecepatan yang sangat luar biasa dan keluar kemampuan maksimalnya. Nah, jadi ketika kita tidak mencapai apapun, jangan salahkan otaknya, jangan salahkan bendanya, tapi salahkan the man behind the wheel. Siapa yang ada di balik otak itu? Ya, siapa yang ada di balik setir mobil itu? Nah, fungsi otak, saya akan bahas sedikit. Ada 2 fungsi otak. Satu, otak secara intelektual, dan otak secara attitude atau perilaku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, anaknya, aduh kenapa sih anak saya akademiknya kurang pinter, atau misalkan ada masalah, ini salah satu jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu kalau dibelah secara horizontal, maka dia akan menunjukkan kemampuan intelektual. Tapi kalau dibelah secara vertikal, akan menunjukkan susunan attitude. Ya, kita mulai. Ini adalah otak manusia dibelah secara horizontal, maka akan ada otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kiri dan otak kanan memiliki fungsi yang berbeda. Kita mulai dari otak kiri dulu. Otak kiri itu bertugas untuk mengolah informasi yang sifatnya kata, angka, garis. Kita lihat garis, membuat garis, itu masuk ke otak kiri. List itu daftar. Anda melihat sesuatu dari atas ke bawah, baca buku kan dari atas ke bawah, itu masuknya ke otak kiri. Lalu sesuatu hal yang berhubungan dengan logika, hubungan sebab akibat. Lalu kalau kita menganalisa, membreakdown satu masalah. Nah, pertanyaannya, kira-kira otak kiri bagus nggak? Hebat nggak otak kiri? Pasti semua orang akan, oh iya otak kiri hebat banget, gitu kan? Kita butuh otak kiri untuk bisa berprestasi di akademik. Permasalahannya adalah otak kiri itu punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Semua informasi yang diolah oleh otak kiri memiliki sifat ingatan jangka pendek. Seberapa pendek? Kurang dari 24 jam. Semua informasi yang diolah otak kiri akan netral, akan terurai dalam ukuran 24 jam. Kapan? Pada saat tidur. Ya, jadi kalau kamu hari ini baca, besok lupa, bersyukur, alhamdulillah, karena berarti masih normal otak kirinya. Ya, nah yang nggak normal tuh justru hari ini baca, bulan depan masih ingat, nah itu nggak normal. Ya, nah kita nyebrang ke otak kanan, ada irama, ada warna, ada bentuk, ada peta, ada imajinasi dan melamun. Nah, kalau dilihat otak kanan itu justru seolah-olah kayak ini mah kayak otak anak-anak, kayak anak TK gitu kan. Malah seolah kalau lagi belajar kita ngelamun itu jadi gangguan. Tapi ini ada di otak kita.
ternyata otak kanan itu punya kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah sifat ingatannya jangka panjang. Oke. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama kamu nih. Kita buat studi kasus nih. Oke, kamu boleh sharing dengan saya. Kamu sudah menikah dong? Ya, Baik. Kamu kapan terakhir kali kamu menikah? 6 Juni 6 Juni tahun 2000, 2000. Tahun 2000. 2004. 2004. Berarti itu kurang lebih 18 tahun yang lalu. Ya. Betul? Baik. Kamu masih ingat nggak? Kamu masih ingat nggak baju yang dipakai ketika akad nikah? Masih Warna apa? warna hitam. Warna hitam. Nah, itu 18 tahun yang lalu. Kamu masih ingat warna baju yang dipakai, warna hitam. Baik. Sebagai seorang di travel yang ngurus perizinan, kamu pasti baca buku. Betul? Kamu boleh nggak sharing sama kita kalimat pertama yang kamu baca kemarin? Ingat nggak? Lupa kan? Baik, ingat hadirin sekalian. 18 tahun versus 24 jam, menang 18 tahun. Kenapa? Karena ketika saya nanya baju yang dipakai kamu 18 tahun yang lalu, itu mengaktifkan otak kanan, warna. Sedangkan ketika saya meminta kalimat pertama yang kamu baca kemarin, itu mengaktifkan otak kiri, sifat ingatan jangka pendek. Nah, kondisi ini membuat ada kasus-kasus Anda kalau ketemu orang, ingat wajah, tapi nggak ingat nama. Ya kan? Ya. Ada lagu baru, ya, ingat liriknya, ingat iramanya, tapi nggak ingat liriknya. Jadi cuman gini doang. Tahu nggak lagu gini? Na. Lagu yang mana? Itu yang itu tuh. Na. Makanya sok ngahariring gitu kan? Bukan nyanyi, malah ngahariring. Nah, itulah kondisi-kondisi seperti ini. Artinya, wajah dan nama satu paket informasi, tapi diolah oleh dua bagian otak yang berbeda. Ya, dan di kondisi ini banyak sekali yang bisa kita gali dari anak. Contoh, Bapak Ibu, anak dari usia 0 tahun sampai usia dewasa itu punya fase-fase. Ya, nggak bisa disamaratakan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ciri khasnya adalah kalau Bapak Ibu memarahi atau menasehati anak di bawah 5 tahun, lihat ketika dia dimarahin, dia pasti wajahnya matanya lihat wajah kita. Apapun yang kita katakan, matanya pasti melihat wajah kita. Untuk anak di bawah 5 tahun. Tapi coba kalau anak kita anak SD kelas 6 atau SMP kelas 1, coba kalau dimarahin, ngabalius. Ngabalius itu tidak berani memandang wajah kita. Kalau nggak nunduk, biasanya ya mukanya coba dipalingkan. Gitu. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan fase dalam berpikir otak manusia. Ya, nah itu adalah untuk akademik. Nanti Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau mau bertanya bisa chat di kolom komentar. Nah, sedangkan otak manusia ketika dibelah secara vertikal itu ada yang namanya triune brain. Triune brain ini hanya istilah sebetulnya. Triune brain ini adalah 3 susunan otak yang ada dalam diri kita yang membentuk attitude manusia. Dimulai dari yang paling sederhana, namanya adalah otak reptil atau reptilian kompleks. Otak reptil ini kita berbagi komposisi yang mirip dengan semua binatang reptil, aves, amfibi, dan Pisces. Mirip banget komposisinya. Inilah yang menjadi hujah, padahal sama sekali enggak benar bagi orang-orang yang mengusung teori evolusi Darwin. Tapi ini beda fungsinya, walaupun komposisinya mirip. Baik, kita mulai otak reptil. Apa itu fungsi otak reptil? Otak reptil itu fungsinya satu, hanya untuk bertahan hidup. Ya, kita berbagi komposisi yang mirip dengan binatang reptil. Maka saya kasih contoh binatang reptil. Otak reptil tidak bisa berpikir dan tidak bisa merasa. Maka dari itu, kalau kamu
ada anak kadal disembelih di depan induk kadalnya pasti nggak akan nangis. Bahkan nggak pernah ada cerita ada buaya galau. Hari ini makan kambing atau makan kijang, ya kan? Makanya kamu pasti tahu dong, kalau ada orang pura-pura nangis dikatakan air mata buaya. Kenapa? Karena buaya tidak punya kelenjar air mata. Tapi kan kalau misalkan telurnya kita ambil buaya marah. Oh, itu bukan marah, itu insting bertahan hidup. Ketika telur buaya yang diambil, dia merasa bahwa keturunannya akan berhenti, akan terancam, maka dia akan instingnya keluar. Makanya karena itu insting, ketika telur itu nggak bisa diambil, ya udah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa bagi sang buaya. Nggak pernah kan lihat buaya kokoseh, nangis-nangis gitu kan, telurnya diambil? Nggak ada ceritanya. Karena otak reptil tidak bisa merasa dan tidak bisa berpikir. Kebayang, Bapak Ibu sekalian, kalau otak reptil bisa berpikir. Otak reptil itu kan bertahan hidup, survival, ya. Sehingga refleks semua sistem dalam tubuh kita, 12 sistem dalam tubuh kita itu diatur oleh otak reptil. Kebayang nggak kalau otak reptil berpikir ketika tangannya Kangmo kebakar api, kamu berpikir, terjadi perubahan suhu di tangan saya. Apa yang terjadi? Wah, udah keburu gosong tangannya. Makanya tidak berpikir, langsung refleks. Ya. Nah, itu adalah otak reptil. Tidak bisa berpikir dan tidak bisa merasa. Tapi ada dorongan bertahan hidup. Ya. Manusia butuh makan, ada nafsu makan. Manusia butuh meneruskan keturunan, butuh reproduksi, makanya ada nafsu birahi. Nah, bahkan menurut penelitian, LGBT itu yang terserangnya adalah di otak reptil. Makanya mau dinasehatin kayak gimana juga tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena otak reptil tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa. Makanya kalau orang LGBT cemburu, mainannya nyawa ya. Gitu kan? Kenapa? Otak reptilnya yang kena. Oke, naik ke atas ada namanya otak mamalia atau limbic system. Nah, otak mamalia ini adalah otak untuk semua emosi ada di otak mamalia. Kita berbagi komposisi yang mirip dengan binatang mamalia, ya, di mana semua emosi, perasaan masuk di otak mamalia. Bahkan yang luar biasa adalah otak mamalia itu semua yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita cium, pernah kita kecap, bahkan pernah kita sentuh, itu dimasukkan dalam perpustakaan yang ada di otak limbic system atau otak mamalia ini. Maka otak mamalia ini adalah sebuah perpustakaan yang sangat dahsyat besar. Sayangnya, si hal-hal tadi yang pernah kita lihat, pernah kita cium, pernah kita kecap, muncul ke permukaan bukan sebagai ingatan, tapi sebagai perasaan. Contoh nih, kamu kan udah lama nih di travel, gitu kan? Kalau ketemu jamaah, pasti, wah nih, kayaknya jamaahnya nggak akan kuat nih, gitu kan? Karena seringnya ketemu sama jamaah bertahun-tahun, bisa tahu kekuatan jamaah seperti apa. Bisa tahu kapan high season, kapan low season. Ya, saya pernah tuh kejadian mobil lagi mogok, gitu kan, ke bengkel. Tukang bengkelnya bilang, coba Pak nyalain mesinnya. Pak nyalain, oh ini mah karburatornya. Tanpa ngotak-ngatik apa, cuman dia dengar suara aja, dia bisa tahu bahwa ini ada karburatornya. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin keluar rumah, padahal matahari cerah, tapi pikir-pikir, kayaknya mau hujan deh. Nah, itu adalah feeling, perasaan. Ya, kalau tadi otak reptil itu insting, kalau otak mamalia itu feeling. Ya, semua ranah emosi, susah, senang, sedih, bahagia ada di otak mamalia. Dan kita berbagi hal yang serupa dengan semua otak mamalia. Nah, naik ke atas sekali lagi. Mamalia bukan tempat berpikir, hanya untuk merasa. Sekarang naik lagi ke atas permukaan, namanya adalah neokortex.
Neo artinya baru, korteks artinya lapisan. Otak neokorteks ini satu-satunya bagian otak manusia yang digunakan untuk berpikir. Oke. Salah satu cirinya bahwa otak manusia itu bisa berpikir adalah neokorteks dapat melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Contoh, Bapak Ibu sekalian pasti tahu alat-alat listrik. Tapi saya berani jamin 100% Bapak Ibu belum pernah ada yang lihat listrik. Tapi walaupun manusia belum pernah lihat listrik, tidak menghalangi manusia untuk menciptakan alat listrik. Itu sebabnya karena manusia punya neokorteks, konsep surga dan neraka hanya bisa diterima oleh manusia. Karena manusia punya neokorteks. Makanya ketika ada manusia yang berkata, surga nggak ada. Kenapa? Karena aku nggak lihat. Itu sama aja, dia merendahkan dirinya sama kayak binatang. Contoh, kalau dalam ruangan nih, di Khalifah, terdengar bunyi alarm kebakaran. Saya yakin Bapak Ibu pasti keluar ruangan. Walaupun nggak lihat apinya. Tapi kalau di ruangan itu ada cicak sama kucing, pasti mereka tidak akan keluar ruangan. Misalkan mereka ngobrol, kucing, itu kenapa manusia pada keluar? Kata kucing tuh, nggak tahu, katanya ada kebakaran. Mana? Apinya juga nggak ada. Gitu kan? Nah, ketika ada orang yang berkata, saya percaya kalau saya udah lihat, itu mah sama aja merendahkan diri menjadi otak mamalia. Sedangkan neokorteks adalah kemampuan untuk melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Sama, Bapak Ibu pengen masuk surga, walaupun belum pernah lihat surga, walaupun belum pernah lihat trailernya di YouTube, tapi Bapak Ibu sekalian pengen masuk surga dan ingin menghindari neraka. Itu karena kita punya, Allah menciptakan, mengamanahkan neokorteks dalam otak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya nih. Kita tanya lagi Kang Muh ya, sebagai korban. Kang Muh misalkan. Kamu mohon maaf nih, kalau kamu lagi jalan, tiba-tiba ada yang nampar orang asing, nggak kenal. Kamu marah nggak? Marah lah. Marah ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Kang Muh nih, Kang Muh marah wajar nggak? Wajar nggak kalau Kang Muh marah? Wajar kan? Wajar. Oke. Wajar. Manusiawi nggak kalau Kang Muh marah? Manusiawi. Oh enggak manusiawi Kang Muh. Itu baru mamaliawi. Kenapa? Karena marah itu tidak eksklusif buat manusia. Mohon maaf, kucing bisa marah? Bisa. Coba aja kucing lagi makan sama Kang Muh, tarik buntutnya. Pasti marah. Jadi kalau semua berhubungan dengan perasaan, manusia nggak boleh bangga. Kenapa? Karena binatang yang punya otak mamalia pun sama, bisa punya emosi. Nih, kalau manusia berpikir itu kayak gini nih. Ada orang mau ibadah, diludahin. Pasti kamu marah dong. Saya pun pasti marah. Tapi orang ini mah nggak marah. Setiap hari mau ibadah diludahin. Satu saat yang ngeludahinnya nggak ada. Ditanya, yang ngeludahin saya kemana? Lagi sakit. Oh gitu. Yuk kita tengok, kita doain yang baik-baik. Coba. Bapak Ibu pasti tahu siapa yang saya ceritakan ini. Itulah idealnya manusia berpikir. Ketika manusia bisa melihat surga dengan neokorteksnya, maka udah nggak ada lagi yang namanya ngasih infak itu mikir, wah dia mah nggak miskin beneran, dia cuma miskin. Nggak ada hubungannya, bukan urusan Anda. Kalau Anda melihatnya pakai neokorteks, karena otak Anda ketika ditanya, kenapa kamu nggak marah? Oh, dia tidak melihat apa yang saya lihat, dia tidak tahu apa yang saya tahu. Rasul berkata seperti itu. Kenapa? Karena Rasul yakin akan adanya surga, yakin akan janji Allah akan surga. Jadi kalau manusia menggunakan neokorteksnya, maka manusia itu level keimanan ada di situ. Masalahnya ketika kita ditampar orang, kita menggunakan otak yang mana? Mau pakai mamalia atau mau pakai neokorteks? Silakan jawab sendiri ya. Lanjut. Nah, lalu dari fungsi otak tadi menghasilkan yang namanya human default characteristic. Ada 4 sifat dasar manusia. 1,
manusia itu egois. Kenapa egois? Buktinya gini aja. Kalau ada orang asing minta uang ke saya 100.000, saya nggak akan kasih. Kenapa? Orang asing, nggak kenal. Tapi kalau orang yang paling saya sayang minta uang 100.000, saya pasti kasih. Bedanya apa? Kan sama diminta 100.000. Beda. Kalau orang asing, saya apa manfaatnya buat saya ngasih ke orang asing, gitu kan? Tapi kalau orang yang paling kita sayang, pasti merasa bahwa ini ada benefitnya. Yaitu apa? Mungkin tali ikatan cinta kita makin kuat, hubungan kita makin kuat, ya. Itulah bukti bahwa manusia itu egois. Jadi kalau misalnya dasar kamu mah egois, bagus dong, karena manusia sifatnya namanya egois. Karena Allah juga banyak di ayat-ayatnya ketika kiamat, ya, bahkan ibu lupa dengan anaknya, pasangan lupa dengan pasangannya, ayah lupa dengan anaknya, teman lupa dengan temannya. Di ayat Abbasya kan dijelaskan secara detail. Kenapa? Ya basicnya manusia itu egois. Begitu ada kesulitan, egoisnya muncul. Gitu ya. Makanya kan kalau ingin melihat kondisi orang, gampang. Lakukan 3 hal. 1, tanya istrinya. 2, ajak berjalan, melakukan perjalanan atau ziarah. Yang ketiga adalah bermuamalah dengan keuangan. Karena itu akan menunjukkan keegoisannya seperti apa. Yang kedua, manusia nggak suka dilarang. Makanya Ibu, kalau ke anak jangan dilarang. Nggak suka dilarang, nggak suka dicegah, nggak suka dilabel. Tapi manusia sangat suka dikondisikan. Ya, nanti kita contohnya. Yang ketiga, manusia selalu mencari dukungan. Kamu punya teman 100, yang ngomongin di belakang 1 orang. Saya yakin yang diingat tuh yang 1 orang. Yang diemut 1 orang. Kenapa? Karena tadi manusia selalu mencari dukungan. 1 orang tidak mendukung, orang itu yang akan jadi pikiran. Ya, makanya ada pepatah mengatakan teman 1000 terlalu sedikit, musuh 1 kebanyakan. Gitu. Terakhir adalah manusia selalu mencari persamaan. Saya pernah ngalamin suatu kejadian. Ketika seorang yang saya kenal itu pakai baju biasa, dia ngomongnya biasa aja. Tapi begitu dia pakai jas kuning, tulisannya Universitas Indonesia, ngomongnya itu langsung sangat-sangat intelek gitu kan. Nah, makanya ada konsep seragam. Untuk apa? Untuk mencari persamaan. Ketika kita pakai seragam yang sama, merasa ada dukungan. Makanya kan pasangan ada baju sarimbit, mencari persamaan. Ya, Bapak Ibu kalau misalkan datang ke ruangan nggak ada yang kenal sama sekali, terjadi ada 2 kelompok, yang kelompok ini pakai hijab, yang ini nggak pakai hijab, apa yang terjadi? Pasti datang ke tempat pakai hijab, gitu kan? Waktu di Turki dengar, misalkan kamu udah tinggal di Jerman 7 tahun, saya tinggal di Jerman 5 tahun, misal ketemu di jalan, saya yakin kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, nggak mungkin pakai bahasa Jerman. Gitu kan? Karena mencari persamaan. Gitu ya. Kalau kamu misalkan ke Turki, tiba-tiba dengar, kayak pengalaman saya dulu, ada orang bersin, Hasim bilang, aduh, senglirik, Indonesia? Ya, Indonesia. Dari mana? Tasik. Atau Abi di Bandung. Langsung jadi dulur. Langsung saat itu juga jadi saudara. Merasa, wah, saudara paling dekat. Karena di negara orang, coba pulang ke Bandung, cuek. Itulah karena manusia mencari persamaan. Ya. Nah, menjadi seorang orang tua itu tidak sama dengan punya otoritas. Otoritas itu tidak lahir atas semua otomasi. Tapi banyaknya orang tua itu beranggapan bahwa saya orang tua, saya harus dihargai. Itu tidak salah. Tidak salah sama sekali. Dan tolong jangan salahkan anak kalau tidak mengimani atau mengamini anggapan itu. Karena apa? Otoritas adalah bentukan. Ya, jadi menjadi seorang orang tua ini adalah hubungannya antara diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, nah kita mulai. Langkah yang paling dasar jika Bapak Ibu ingin memperbaiki karakter anak adalah 1 kuncinya. Perbaiki hubungan dengan pasangan. Betapa dahsyatnya
efek dari memperbaiki hubungan dengan pasangan. Menunjukkan kemesraan dengan pasangan di depan anak. Kecup kening, cium pipi, berpelukan, itu wajib, ya, wajibun bin kuduun, ditunjukkan di depan anak. Kenapa? Buktinya nih, Bapak Ibu, ketika anak kita di bawah 7 tahun, kalau Bapak Ibu dempetan aja nonton TV, deketan, pasti mereka anaknya cemburu kan? Ngomong, Umi nggak boleh deket-deket sama Abi. Itu berarti Anda sudah mendidik anak dengan sukses. Pondasinya sudah pas, sudah sesuai. Kenapa? Karena anak akan selalu ada ingin di dekat kita ketika kita menunjukkan kemesraan. Itu sebabnya kenapa ibu-ibu senang drakor. Kenapa? Karena cinta itu menular. Ketika kita melihat kemesraan, ketika kita melihat satu hal yang romantis, oksitosin terbentuk. Oksitosin itu menular. Hanya dengan dilihat itu menular. Makanya kita kalau lihat film Korea yang romantis, oh gitu. Padahal kita nggak ngalamin. Kita tahu itu tuh pura-pura, tapi makanya ketika nonton Layang Putus, ini keselnya ikutan, romantisnya ikutan, itu karena oksitosin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fondasi yang paling utama ketika kita ingin memperbaiki karakter anak kita, apapun karakter anak kita yang negatif, satu kuncinya, perbaiki hubungan dengan pasangan. Tapi Pak, saya dengan pasangan saya hubungannya nggak baik. Kalau Bapak Ibu ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan, perbaiki hubungan dengan Allah. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Apalagi dengan pasangan kita. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan pasangan? Satu, kalau jalan, Bapak Ibu sekalian, yang digandeng jangan tangan anak, tapi tangan pasangan Anda. Saya berani jamin anak Anda nggak akan jauh-jauh dari Anda ketika Anda berpegangan tangan. Dan pastikan pegangan tangannya seperti ini. Nggak ada pegangan tangan yang lain. Atau ibu merangkul lengannya Bapak. Dirangkul gini. Bisiku batur. Ya, gitu. Pegangan tangan seperti ini, Bu. Ya, kenapa? Karena itu kunci chemistry yang terjadi antara sebuah pasangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, lihat deh godaan setan mah. Kalau saya bisa melihat nih dari pegangan tangan aja udah kelihatan banget hubungan chemistry antara sepasangan suami istri, ya. Kan kalau mohon maaf ya, mungkin Kang Muma nggak ngalamin pacaran ya. Waktu pacaran mah gini terus kemana-mana teh, ya. Giliran udah nikah 10 tahun mah udah cangkel ya kan. Padahal itu adalah salah satu bentuk itu kalau jalan pegangan tangan. Ya. Banyak orang tua yang salah kaprah, yang dipegang tuh malah tangan anaknya. Apalagi pegangnya digini nih, anaknya pegang seperti ini. Itu pegangan tangan yang salah. Gitu kan. Yang betul itu adalah yang dipegang tangan pasangannya. Maka anak Anda tidak akan mungkin jauh-jauh dari Anda. Silakan diuji cobakan. Ya. Ketika Anda pegang tangan pasangan Anda dan mesra selama di mall, anak Anda tidak akan mungkin jauh-jauh dari Anda. Berikutnya, sempatkan diri untuk main sama pasangan Anda. Entah itu main monopoli lah, main tebak-tebakan lah. Pastikan Anda punya waktu berdua. Main. Lihat. Banyak kan anak-anak yang kecanduan handphone, smartphone, YouTube lah, game lah. Kenapa? Karena dia melihat juga orang tuanya tidak berinteraksi main. Suka miris. Kayak kalau lihat duduk satu meja berempat. Bapak, ibu, anaknya 2. Masing-masing ibu sibuk dengan medsosnya, bapak sibuk dengan urusan kerjaannya, anak-anak sibuk, yang satu lihat YouTube, satu main game. Terus ini apa tujuannya duduk satu meja gitu loh. Makanya Bapak Ibu, langkah pertama kalau Anda ingin anak Anda berhenti dari segala macam kecanduan, biasakan Anda berdua, suami dan istri, coba main game. Main game, main monopoli lah, main halma lah, atau hanya bercanda-bercanda. Ingat loh, semua hal yang bukan ibadah itu sia-sia. Kecuali apa? Salah satunya adalah bercandanya suami dan istri. Islam itu betapanya udah indah. Itu bukti Islam itu bukan dari manusia. Karena Allah tahu ciptaannya. Yang ketiga adalah date night.
ngedate atuh bapak sama ibu tuh, walaupun usia pernikahan udah 20 tahun, udah 18 tahun, sempatkan diri untuk pergi berdua makan di luar. Me time Walaupun ya. cuma di luar. Iya, we time. Anda sama pasangan Anda, ya. Walaupun cuman nggak usah mewah-mewah lah, cukuplah di hotel bintang 5 gitu kan, nggak usah mewah-mewah lah, makan di sana berdua gitu kan. Itu memperbaiki dan memperkuat hubungan emosi pasangan, ya. Berikutnya adalah cuddling and kissing. Bapak Ibu perlu dibiasakan untuk berpelukan, nempel-nempelan, kecup kening, kecup pipi. Biasakan kalau Ibu cium tangan Bapak, Bapak balik cium kening Ibu. Jangan tabu, gitu kan. Kalau kemesraan itu ditunjukkan sebagai suami istri, itu aman untuk anak. Yang nggak boleh itu adalah anak lihat adegan kecupan di TV lewat sinetron, yang mana itu bukan suami istri asli, itu yang bahaya, gitu kan. Tapi kalau dengan dengan anak, silahkan Anda cuddling dan kissing, ya. Lalu berbicaralah dengan lemah lembut. Oke. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa nada suaranya mirip Kang Muh nih, rendah dan bergelombang. Itu nada suaranya itu ya. Jadi enak. Coba nada suara rendah dan bergelombang itu standar kalau kita mau menarik perhatian orang. Coba perhatikan para MC. Pasti gini kan? Hadirin sekalian, saatnya kita selalu rendah dan bergelombang. Itu merupakan sudah SOP. Untuk apa? Bergelombang itu untuk menarik perhatian telinga. Rendah itu masuk pada powerful alam bawah sadar. Maka biasakanlah Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang ibu, berbicaralah dengan nada suara yang rendah dan bergelombang. Atau bicara dengan lembut. Ya. Tapi jangan dipaksakan lembutnya. Gitu kan. Jangan dilebay-lebaykan. Kadang ada juga ya, mohon maaf sekali, ini bukan di Khalifah lah, di negara antah berantah. Ibu-ibu itu suka agak berlebihan gitu kan. Ih, segala sekasep. Nah, itu tuh kurang. Itu tuh berlebihan, bukan kurang gitu ya. Jadi tetap bicaranya lembut, kalau bisa pakai nada rendah dan bergelombang. Nah, bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda itu mendefinisikan karakter dari anak-anak Anda. Silakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lakukan riset sendiri. Anak-anak yang bermasalah, coba lihat, pasti Bapak Ibunya itu nggak mesra. Pasti Bapak Ibunya itu kurang ada bahasa cinta. Nah itulah makanya bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, mendefinisikan karakter dari anak kita. Ya. Dan kunci dari sebuah good parenting ada di tangan ayah. Kenapa? Karena seorang ayah adalah pahlawan pertama anak laki-lakinya dan seorang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Makanya dalam Islam peran seorang ayah itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu sudah jam 6, mungkin kita bersambung ya karena ini masih pembukaan, masih prolog. Belum masuk ke langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima ya. Ini baru prolog aja, baru pengantar ya, tapi udah. Kenapa? Karena basic pondasinya harus diberi dulu pemahamannya agar nanti ketika di langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita punya pemahaman yang sama. Baiklah, barangkali Kang Muh itu dulu sementara sampaikan saya. Kembalikan kepada Kang Muh, silakan. Baik, terima kasih Mas Wiwit. Mohon maaf, suara saya agak sedikit gelombang ini ya. Ada satu hal yang menarik, kadang-kadang kita nih yang poin nomor 4 nih ya. Kalau di rumah saya sering diskusi dengan istri, mungkin memakai bahasa cinta tuh ke anak tuh mungkin lebih enak ya. Ini perjuangan keras buat kami. Kalau memang di rumah nih, aduh ujiannya ya. Kadang kita kadang di rumah anak itu ujiannya juga luar biasa. Ya. Insya Allah. Maaf ini kursi kebaduk. Baik, Ibu apa yang dirahmati Allah, Mbak Wiwit.
sebelum saya membuka pertanyaan dari beberapa jamaah yang sudah menyampaikan di kolom chat, Pak Dea, apa yang bisa mengumumkan di pagi hari ini? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian subuh pagi ini insya Allah akan berakhir di tanggal 31 ya, waktu subuhnya nih. Tapi insya Allah Bait Al-Hikmah Khalifah Tour selama Ramadan hanya via Zoom setiap hari. Boleh dipajukan mundur dulu Kang Dea sebentar? Iya, baik, terima kasih. Senin sampai dengan Jumat di ibadah asar pukul 15.30. Lalu Sabtu dan Minggu di ibadah duha pukul 10 ya dimulai. Di ID yang sama, di password yang sama. Dan inilah para pengisi kajian selama di bulan Ramadan. Saya lupa Mas Ibit nanti juga harus mengisi ya, menyambung materi yang ini yang tersisa. Ini wajib insya Allah. Ya. Ini kan baru pembukaan, belum ke intinya. Ya, insya Allah. Dan daftarkan segera untuk Ramadan Special Offer for Umroh. Ya, tanggal yang tersedia insya Allah untuk program Lailatul Qadar. Berangkat tanggal 19 April dan pendaftaran silakan menghubungi para petugas ya. Sekaligus nanti sudah menyerahkan dokumen. Dan umroh Syawal, seat yang tersedia itu di tanggal 4, di tanggal 18 dan tanggal 22 Mei ya. Saya lupa nih yang programnya Mumtaz Pak Wiwit nanti di-share ya sama Bu Alida nih. Ya. Jangan lupa nih ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke Bait Al-Hikmah. Dan di tanggal 6 memang sudah sold out, sudah 45 yang siap berangkat. Juga daftarkan para putra-putri kerabat saudara, ibu bapak untuk mendaftar haji. Di usia 12 tahun sudah bisa mendaftar. Masa tunggunya 7 tahun. Hadiah terindah buat anak-anak kita kalau mendaftar di usia 12 tahun, lulus kuliah atau lulus menjelang sekolah tinggi ini sudah bisa berangkat ya. Tetapi jika tidak ingin menunggu, daftarkan menggunakan visa haji Puroda. Pembimbingnya insya Allah bersama Ustadz Wijayanto. Daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama. Jika visanya sudah di-approval oleh pihak Arab Saudi. Ya. Silakan pesan. Ready stock Ramadan Delight, kurma ajwa dan kurma sukari. Kalau para pembicara wajib pesan nih Mas Ibit. Insya Allah. Ya, hubungi, nah ini silakan hubungi para petugas unit bisnis baru. Ya, ada Kang Mo, Kang Dea, hubungi untuk pemesanan kurma. Insya Allah segera dikirim ya mulai hari Senin. Dan hari Senin insya Allah akan diisi kajian paginya bersama Ustadz Asep Fuad Adnan. Doa dalam Asmaul Husna di bagian keempat. Terima kasih Kang Dea. Informasinya ini di kolom chat belum ada pertanyaan sebenarnya. Ada Pak Mu? Ada ya? Dari Bu Yuniarti. Bu Yuniarti. Kita akan undang aja. Assalamualaikum Bu Yuniarti. Waalaikumsalam Pak Mu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sudah sehat ya sekarang ya? Masih pemulihan Pak Mu jadi agak. Alhamdulillah. Mas Wiwit, saya perlu menyampaikan. Ini Bu Yuniarti ini ya, peserta kajian subuh yang on time dan selalu hadir ya. Masya Allah. Pertanyaan apa yang bisa disampaikan Ibu silakan langsung ke. Ya. Assalamualaikum Pak Wiwit. Ya, Ibu. Saya mau bertanya Pak Wiwit, untuk mencetak generasi Rabani untuk anak, saya melihat pada zaman sekarang ya Pak Wiwit. Jadi kalau misalnya orang tua itu mendidiknya ya kita berdoa untuk menjadi pencetak Rabani gitu. Tetapi kadang-kadang orang tua kan ya namanya orang tua, contohnya kita kalau sama anak itu suka ada rasa kasihan. Nah, contohnya kita membangunkan anak untuk sholat. Contohnya sholat subuh ya. Kadang-kadang orang tua itu, ini anak masih kecil lah, nanti aja dibangunkannya gitu. Itu saya sering melihat seperti itu. Jadi bagaimana ya Pak Wid, kalau misalnya kita
bercita-cita mendidik anak untuk, kan anak itu makin lama makin besar ya. Kalau kita mendidiknya dari awalnya tidak kurang baik, itu kita tuh sebagai orang tua harusnya bagaimana ya, Pak Witi? Kalau Baik, Ibu Yuniarti, terima kasih pertanyaannya. Begini Bu, dalam brand base, fondasi utamanya adalah little fact, big effect. Jadi hal kecil justru impact-nya besar. Jadi pertama untuk melatih putra-putri Ibu. Satu. Pak suaranya agak sedikit ngedouble. Oh maaf. Satu sudah dimatikan tadi mic-nya, Kang Wiwit. Di-unmute dulu, Kang Wiwit. Di-unmute dulu. Satu Oke, aja. cek. Baik. Ya. Jadi Ibu Yuniarti, prinsipnya adalah little fact, big effect. Itu apa? Pertama, kunci kalau kita ingin mendidik anak sukses adalah kita wajib raja tega. Nggak mungkin kita nggak raja tega. Wajib raja tega. Sekali lagi, wajib raja tega. Kalau nggak bisa. Kita itu mencetak anak sukses. Langkah kedua adalah lakukan dengan hal kecil dulu. Hal yang sederhana banget. Ya, misalkan bangun tidur. Makanya kita ada masanya anak tuh pola dengan pembiasaan, ada anak masa pola dengan teladan. Ketika anak usia masih 0 sampai 7 tahun, itu dengan pembiasaan. Dari mulai makan pakai tangan kanan, sebelum makan kita berdoa, itu ada pembiasaan, masa-masa pembiasaan. Dan itu kalau diterapkan terus sampai usia anak 14 tahun, tanpa terlewat, maka itu akan jadi sebuah kebiasaan permanen. Nah, sedangkan kalau untuk anak usia 7 tahun ke atas, itu menggunakan pencontohan atau teladan. Nah, masalahnya adalah banyak orang tua bermaksud ngasih teladan, tapi dia sendiri belum merasakan iman. Maksudnya gimana maksud iman? Contoh gini, Bapak Ibu tahu nggak kenapa yang namanya kebiasaan buruk lebih gampang ditiru oleh anak ketimbang kebiasaan baik? Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebiasaan buruk, kita melakukannya dengan ikhlas. Betul nggak? Kebiasaan buruk itu kita melakukan dengan ikhlas. Tapi ketika melakukan suatu hal kebiasaan baik, belum tentu kita ikhlas. Kenapa? Karena kita sendiri pun belum merasakan benefit dan manfaatnya. Jadi contoh, ketika ibu mau membangunkan anak, ibu jangan lihat anaknya, Bu. Ibu bayangkannya gini, Bu, kalau rumah ibu kebakaran, ibu apa yang ibu lakukan kalau anak ibu lagi tidur? Pasti dibangunin dong. Ya. Tapi anak ibu nggak bangun. Ibu apain? Digendong. Digendong. Anak ibu berat loh, Bu. Ibu apain? Diseret kan? Itu baru api dunia, Bu. Sekarang bayangin api neraka. Kalau ibu lihat anak ibu lagi tidur, jangan lihat pas tidurnya. Pasti nggak akan tega. Ibu pakai neokortek. Lihat sesuatu hal yang tidak tampak. Itu apa? Mau mana pilihan ibu? Ya, anak ibu tidur sekarang, ya, atau anak ibu nanti jadi bahan bakar neraka, amit-amit ya, auzubillahi min dzalik ya. Tapi kita lihatnya seperti itu. Kalau anak rumah kebakaran, kita akan gendong anak kita. Tapi kenapa untuk api neraka kita tidak berpikir ke arah sana? Ya. Yang keduanya adalah ketika masa anak usia 7 tahun ke atas, mulailah dengan pencontohan. Dengan satu catatannya, pastikan dulu ketika ibu memberikan contoh, ibu juga merasakan dulu nikmatnya. Contoh misalkan mau mencontohkan anak ke masjid. Sang ayah itu perlu merasakan dulu nikmatnya ke masjid. Karena kalau ayah sudah nikmat ke masjid, tanpa mengajak, saya berani jamin, anak pasti akan minta ikut ke masjid. Kenapa? Anak bisa melihat kenikmatan sang ayahnya. Makanya kenapa? Kalau ayahnya suka nonton bola, anaknya biasa juga ikut juga suka nonton bola. Kenapa? Karena sang anak bisa melihat ada kenikmatan dari sang ayah nonton bola. Begitu. Tapi kan di antara kita tuh banyak yang gini, sang ayahnya juga baru belajar, misal baru beberapa kali atau beberapa bulan ke masjid, itu pun nggak konsisten, sudah nyuruh anaknya juga ke masjid. Gitu kan. Tapi ketika kita sudah merasakan nikmatnya datang ke masjid, maka anak nggak usah disuruh, insya Allah pasti pengen ke masjid. Makanya Bapak Ibu perhatikan, ketika anak kita masih kecil,
yang belum tahu apa-apa, pengen kan ngikut bapaknya ke masjid. Karena dia merasa ada suatu hal yang menyenangkan dia. Kenapa? Bapak ikut sama bapaknya. Kurang lebih seperti itu, Bu Hidayati. Jadi kuncinya ada satu, little fact, big effect. Dimulai hal kecil dulu, yang sederhana banget. Jangan langsung mulai bangun pagi sebetulnya. Dan mulai hanya sederhana, kecil-kecil aja dulu. Ya. Yang kedua adalah ketika ibu membangunkan anak, ibu yang anaknya sukses, ibu wajib belajar tega. Jangan lihat anaknya sekarang, tapi lihat adalah 5-10 tahun yang akan datang, gitu kan. Yang ketiga adalah kalau ingin mencontohkan sesuatu yang baik, ibu dan bapak harus merasakan nikmatnya dulu. Ya, kalau bapak ibu sudah merasakan nikmatnya, insya Allah anak akan nyusul. Baik, itu aja barangkali Ibu Yurati, mudah-mudahan tidak puas ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Untuk Pak Wiwit atas jawabannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya lebih lanjut, barangkali mungkin terbatas di waktu kalau di Zoom. Silakan Bapak Ibu untuk menghubungi HP-nya ya. Nomor pribadi saya, silakan. Baik, Pak Wiwit, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Boleh. Dari Ibu Hajah Rindin Sundarin. Bagaimana apabila dalam keluarga orang tua yang berpisah, tetapi ingin mempunyai anak yang mempunyai figur orang tuanya lengkap, seperti yang tadi dijelaskan. Anak tidak bisa melihat keharmonisan orang tuanya. Ini single factor nih bagaimana nih? Baik. Kan pondasinya tadi gini. Ketika kita ingin perbaiki hubungan dengan anak, kita perbaiki hubungan dengan pasangan. Ketika kita ingin perbaiki hubungan dengan pasangan, kita perbaiki hubungan dengan Allah, gitu kan? Karena Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang qadarullah misalkan menjadi single parent, tidak usah khawatir karena anak melihat kemesraan itu, efeknya itu utamanya adalah adanya ketenangan. Anak melihat ketenangan, anak melihat rasa bahagia yang tercurah dari hati yang paling dalam. Itu terjadi paling mudah adalah ketika seorang tuh bermesraan, ada cinta di situ. Tapi ketika dia sendirian pun tidak akan mengurangi itu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kita hanya mampu mencintai orang lain kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi bagi para orang tua yang single parent, kunci rahasianya adalah satu, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, cintai diri sendiri. Anda perlu waktu me time agar keluar rasa tenang. Kita jadi pribadi yang mutmainah, pribadi yang utuh, ya kan? Pribadi yang lengkap, pribadi yang tenang. Itu adalah cerminan pengganti keharmonisan dengan pasangan ketika Anda single parent. Tapi kalau Anda yang kelihatannya mohon maaf banget, sering sedih, sering kelihatan capek, gitu, kelihatan nggak bergairah, ya anak pun tidak akan punya jangkar siapa yang akan dijadikan hujah, gitu kan? Siapa yang dijadikan pegangan? Makanya bagi single parent atau single fighter, silahkan buat diri Anda tenang, buat diri Anda utuh. Dengan cara apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Insya Allah, Allah pasti akan ngasih jalan, ngasih petunjuknya. Begitu, itu pengganti. Jadi, kalau tidak ada pasangan, lihatlah ketenangan kita, rasa damai dalam diri kita. Begitu. Baik, Mbak Wiwit, terima kasih karena memang waktunya sudah habis di kajian pagi ini. Bapak Ibu, bagi yang ingin langsung bertanya, di kolom chat sudah ada nomor beliau di 081 221 515 009. Ini diganggu boleh ya 24 jam ya? Jangan 24 juga. Karena saya bukan call center. Call center. Tapi katanya kalau para petugas di Halimam harus 24 jam, Pak. Ketika keberangkatan saja ya, karena memang harus kalau ada masalah harus siap-siap nih ditelepon oleh para petugas di Mekah ya dan di Madinah. Baik, Pak Wiwit, sebelum kajian berakhir, mudah-mudahan guru-guru kita sehat semua ya. Jangan saya mengingatkan
para asatid yang tergabung di Halipa, Mas Wid juga nih kayaknya harus hadir nih ya. Kalau tidak ada acara, Bunda Empet mengundang jam 10.30 ada acara haulnya Bunda Empet di Hegarmana 10 ya. Tapi kalau bisa jam 10 sudah hadir karena jam 10.30 kita akan mulai acaranya ya. Mas Wiwit, closing statement apa nih sebelum kajian saya tutup ini? Baik, kalau dari saya adalah untuk hadirin sekalian, semoga hadirin sekalian diberi kesehatan, kekuatan, dan kemudahan. Dan kembali lagi, tidak bosan-bosan saya tekankan bahwasanya kalau kita ingin mencapai kesuksesan, maka mulai dari sekarang selalu lakukan apapun yang kita putuskan. Itu aja barangkali kamu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berguna dan memberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita mampu berikhtiar terus menjadi suri teladan buat anak-anak kita ya. Saya yang bertugas Mo dan Kang Dea serta guru-guru yang sudah hadir, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, Ustadz Wijayanto, dan ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di kajian pagi. Mari kita akhiri kajian pagi ini ucapan hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.